وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون والموت والنجاة من النار الحمد لله الذي ihsana wa insana minan nar. Alhamdulillahilladzi tabarakallah bi ahsanil khaliqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati wabil khusus Sohibul Bait Bapak Sidratul Muntaha yang dalam hari ini termasuk istilahnya orang tua atau mertua ini? Mertua ya, daripada almarhum itu Rudan bin Melik. Yang saya hormati Ketua RT 03 RW 08 Bapak Ruli atau Bapak Dede, ada orangnya? Ada. Mana orangnya? Ibu Ruri, Ibu Ruli ya? Iya. Saya di depan RT-nya hadir gitu, biar jadi terus RT-nya. Kalau kagak hadir mah gak usah dipilih lagi aja dah. Main ya. Yang saya hormati Ketua RT 010 RW 09 Bapak Jaman, mana orangnya? Biar jadi terus pokoknya RT-nya. Amin. Yang saya hormati Ketua RW-nya nih 08 Bapak Syekhullah. ada. Mana RW-nya? Oh, ini ini jangan pada aja kirim datangin lambat dulu dah. Insyaallah. Kemudian yang saya hormati tokoh masyarakat Pak Ustadz Umar, Haji Warjin, kemudian Haji Anta, kemudian para bapak jamaah semuanya yang sama-sama rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala yang berikan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat iman Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan aktivitas kita, tugas kita yang tentunya menghadiri yaitu tahlilan yang malam ke-7 Ibu Bapak Rudan bin Melik. Semoga almarhum tentunya amalianya diterima Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di sisi yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ditinggalkan tentu ada dalam kesabarannya Allah Subhanahu wa taala. Sholawat kering salam Allah limpahkan pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya. Insyaallah kita semua nanti di yaumil qiyamah tentunya selalu mengharapkan akan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para haji, para bapak semuanya yang sama-sama rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap umat Islam bicara masalah kematian tentunya takut. Takut giginya ompong, takut rambutnya ubanan, takut pipinya kempot, takut jalannya udah mulai lumpuh, takut jabatannya copot.
Semuanya serba takut umat Islam. Kalau bicara masalah kematian itu hal yang pasti. Enggak pandang bulu, Allah akan ambil. Dan itu mah punya Allah, haknya yang mutlak. Semua apapun di dunia itu bisa dibeli. Bentuk apapun juga bisa dibeli. Kalau di dunia, kecuali hanya ruh yang tidak bisa dibeli. Mata enggak ada atuk, ada yang tabrakan, langsung aja rumah sakit bisa. Kemudian kaki umpamanya patah, naudzubillah, persis kayak kaki asli bisa. Tangan enggak ada ginjal, rumah sakit beli bisa. Kemudian juga pipi supaya gendut bisa. Buah dada supaya agak mentok bisa. Ya kan? Betul? Bisa dibeli semuanya. Namun satu yang nggak bisa dibeli, ruh, napas. Napas nggak bisa dibeli, ruh nggak bisa dibeli. Kenapa? Ruh milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kul, katakan oleh Muhammad, kul kulir ruh, ar-ruhu min amri rabbi. Ruh urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusannya Allah. Ruh nggak bisa kita. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidak semata-mata kami beri ilmu hanya sedikit sekali. Bicara masalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruh punya Allah. Allah tuh yang bagaimana pertanyaannya? Siapa Allah? Allahu laisa fi makanin wa la yamurru alaihi zamanun. Allah tidak ada masanya, Allah tidak ada zamannya. Berbeda sama kita. Zamannya kita dilahirin dari emak kita, jadi bayi, jadi anak kecil, jadi pemuda, jadi dewasa, jadi orang tua, jadi kakek atau nenek, jadi uduk-uduk. Soalnya lagi apa tuh? Tengge warung atau apa tuh atasnya lagi? Orang tua dulu mungkin hafal. Ada jarak-jaraknya, ada batas-batasnya. Kalau kita lahir akan kembali batasnya. Kalau Allah tidak. Siapa Allah? Allah laisa fi makanin wala yamurru alaihi zaman. Allah tidak ada masanya, tidak ada zamannya. Kalau bicara tanya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bertanya masalah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Lebih dekat daripada urat nadi kita. Lagi susah minta sama Allah, seneng minta sama Allah. Warganya kagak akur, ributan warisan dulu, minta sama Allah. Di sini mah bisa kita suap sama duit, Allah mah kagak bisa. Tetangga kagak akur, munajat minta sama Allah. Godok-godokan, munajat minta sama Allah. Minta semuanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang lebih dekat daripada orang lagi. Semuanya akan diperkenankan permintaannya, hamba-hambanya. Asal yang penting kitanya mantep sama Allah. Maka kenal sama Allah, jangan kenal lisannya tuh aja. Kalau kenal sama Allah sama lisannya, buktinya banyak. Ente kenal sama Allah, kenal siapa Allah? Allah yang segala-galanya. Buktinya ente kok kenal sama Allah masih main kartu gapai sama duitan. Ada di sini orangnya, ada? Kagak ada, ngumpet kali ya. Kadang-kadang main sabung ayam, main kartu gampol sama duitan, transaksi narkoba, ngadu burung sama duitan. Emang kagak judi? Judi sama. Emang kagak judi? Judi sama. Mancing sih mancing, sholat fardu jangan tinggalin. Dia kadang mancing lu, sholat kagak. PA juga orangnya kadang.
Ribet bener dah. Bener. Boleh mancing, ya, Pak. Sholat jangan ditinggal. Jadi kalau benar kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal akan dirinya, maka sungguh akan kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenal akan dirinya yang bagaimana? Yang ketidakbisaan kita, yang keterbatasan kita, yang ketidakmampuan kita, yang kelemahan kita, insya Allah akan mengenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kenal sama Allah mesti dengan apanya? Dengan lisannya. Di samping lisannya disertai dengan hati nuraninya, disertai dengan kolbunnya. Jangan hanya lisan tahu saja. Kalau sudah kenal sama Allah lisannya, disertakan dalam hati nuraninya, tentunya kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat Allah ada 7. Allahu latifatur ruh, Allah latifatul akhfa, Allahu latifatul khafi, Allah latifatul syirri, Allah latifatul nafsi, Allah latifatul ghalib, Allah latifatul khafi, akhfa. 7 semuanya. Tempatnya ada di sini, di atasnya, di sini. Kalau yang di sini Allah latifatun nafsu, tempat nafsu di sini. Kalau yang namanya otaknya kagak beres, otaknya ngeres semuanya. Betul? Nih, otak. Otaknya mau curang semuanya. Kalau ruh, sini. Hobi, syiri, apa, golib, nafsu, kolbun. Si bener-bener kita kenal sama Allah, baru akan nikmat, enjoy hidup. Makanya kenal sama Allah langsung diresapi dengan hati nuraninya. Apa artinya kita baca ihdinas syiratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Tapi umat Islamnya atau umat yang lainnya masih mau korupsi, masih mau transaksi narkoba di lapas, masih mau main kartu gapleh sama duitan, masih mau ngadu burung, masih mau maling, masih mau main madon, masih mau merampok. Ada orangnya sini ada? Agak ada, ngumpet mah ada kagak? Benar-benar ya, kenal sama Allahnya masih benar dengan hati nuraninya, lisannya udah kenal sama Allah, baru kenal dengan kolbunnya. Kalau sudah kenal dengan kolbunnya, baru disertakan seluruh anggotanya mesti kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan membaguskan kita, Allah yang akan membalik-balikan kita, Allah yang akan menggerakkan kita semuanya, karena Allah semua. Tangan mesti lurus. Yang bagaimana tangan lurus? Tekennya yang lurus, jangan teken yang bengkok-bengkok. Kalau teken kira bahaya korupsi, jangan. Teken yang lurus tangannya. Kaki yang lurus. Kalau kaki mau istilahnya mau ngajaknya misalnya ke neklep kemana, jangan. Yang lurus. Taklim kayak begini nih. Kayak taklim ini kan nggak mesti diundang. Sadaran kita sendiri. Iya, langsung yang guyup. Ini tahlil kadang-kadang bisa dihitung, ini aja malam ke-7 banyak. Kayaknya malam kemarin kayaknya bisa dihitung kali ya. Ya, aduh, masya Allah. Kira malam ke-7 aja kali ini ya, Bang Sih. Lagi ramean ini, kemarin-kemarin kayaknya kendor-kendoran dah. Masya Allah, gak usah. Ya, dengan kesadaran kita. Kenapa? Kita hidup bertetangga, kita hidup bermasyarakat. Utamakan kita gotong royong, utamakan kita kebersamaan, utamakan kita kerempukan, utamakan. Berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Jangan istilahnya sifatnya masa bodoh. Orang motor kan biar aja orang pendatang katanya. Jangan begitu. Sama manusia itu juga. Gak usah. Ya, ini kadang-kadang kan pengen milah-milah aja ya. Betul. Makin milah-milah aja. Kalau Ustaz Aceng Lukman Hakim itu kan nongkrong bengkel pun jadi. Orang baru tahu ya ini namanya Ustaz Aceng Lukman Hakim. Kalian tahu ya? Kalau dengar namanya kagak dengar rupanya. Nih rupanya.
Nongkrong di mana pun jadi kita mah. Mau di bengkel ke punya jamaahnya ada bengkel. Mau di koptik misalnya ngeliat tempe jadi. Mau sambil dimanapun di showroom motor jadi. Nggak pakai mila-mila kita. Mesti begitu. Kenapa? Ustadz ajengan kiai lirik ibarat kayak lautan. Tahu lautan? Bangkai kapal nyungsep ada. Bangkai kapal tenggelam ada. Bangkai orang ada. Rongsokan juga ada. Kemudian kayu-kayu juga ada. Tainya manusia juga ada. Ada di lautan. Mesti begitu. Sama dengan istilah aparat pemerintah, mesti legowo. RW mesti legowo, RT mesti legowo. Bisa ngayumin sama rakyatnya. Jangan pakai milah-milah, jangan. Jangan. Kenapa? Tugasnya RT, tugasnya RW, tugasnya ajengan. Ustadz nih, kalau Ustadz misalnya nyalon RWK, omelin, nggak pantas. Ustadz nyalon RW, kagak pantas, jangan, omelin aja. Kagak pantas, bukan. Ustadz tugasnya begini nih, ngarah-ngarahin nih. RW-nya kagak bener, lurusin. RT-nya kagak bener, lurusin. Tugas Ustadz, tugas kiai, tugas ajengan. Ya, baru. Kenapa? Masing-masing bidang, masing-masing bidangnya, masing-masing tempatnya. Kenal sama Allah, mesti seluruh anggota, mesti benar-benar. Kenapa? Dalam surah Yasin Allah sudah jelasin. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu, pada hari ini, nakhtimu kami kunci. Pada hari nanti dipanggil sama Allah, kembali sama Allah. Mulut-mulut kita dikunci. Yang biasanya di dunia bisa ngebohong sama bininya, mau kemana katanya apa, mau ke sono tugas, padahal mampir ke bini yang dua umpamanya. Bisa aja. Umpamanya. Mau kemana bang katanya ke sono, padahal mana giliran juga. Bohong. Berbohong nih mulut. Di sono mah kagak bisa bohong. Kenapa? Nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Yang ngomong tangan kita yang ngomong. Tangan, ente bener kan sono, tekannya bengkok-bengkok. Bener ngomong tangan, mulut mah kagak bisa ngomong, tangan yang ngomong sendiri. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kakinya, dua kakinya nyaksiin. Ditanya lagi, dua kaki saksi, ente bener kan jalan ke sono? Bener. Dimana yaksibun, apa-apa yang kita kerjakan. Coba di sini aja kadang-kadang kita inginnya hidupnya senang aja di dunia, padahal dunia tipu daya. Dunia hanya sendagurau, dunia hanya main-main. Wamal hayatid dunya illa mataul gurur. Tidaklah kehidupan dunia itu hanyalah tipu daya. Tipu daya saja, kelilipan. Matanya banyak yang kelilipan, yang silau. Yang bukan haknya kadang-kadang diambil, yang mestinya kita haknya bagiin, kadang-kadang main dirampas aja. Betul? Begitu, karena kelipan ini matanya. Ya? Tuh. Dan dunia itu istilahnya hanya sendagurau, main-main aja kita hidup di dunia. Namun tetap yang akan dipertanggungkan sama Allah semuanya tentunya amal ibadah kita. Ketika istilahnya kita sudah gak ada ruh dalam jasad kita, nggak ada napas dalam jasad kita, yang ngantarkan keluarganya nganterin. Ada tiga, ahluhu, maluhu, wa amaluhu. Tiga yang ngantarkan. Keluarganya nganterin ke makam. Kemudian hartanya ngikut. Ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor, ada yang bareng-bareng, ngikut semuanya. Aluhu wa maluhu ikut, wa amaluhu ikut, amal juga ngikut. Yang biasanya rajin sholat, rajin sedekah, rajin sholat malam, baca Al-Quran, ikut semuanya amalnya. Paya raji isnani, yang dua kembali, ahluhu wa maluhu, keluarganya dan hartanya. Bila ditinggalin, kontrakan ditinggalin,
perusahaan ditinggalin, keluarganya umpamanya istri ya ditinggalin kalau suaminya meninggal. Kalau suaminya meninggal berarti istri tinggalin, istrinya meninggal suami ditinggalin. Kalau misalnya biasanya nih kalau orang Betawi nih biasanya kalau misalnya giliran istri aja meninggal, cepet bener tuh yang suaminya, betul? Kayaknya sih begitu, orang Betawi gitu. Masya Allah. Padahal jangan, kalau mau nunggu sampai setahun, ya kan? Sampai 2 tahun. Kalau perlu ya kalau misalnya ada anak-anaknya, nanya anak-anaknya dulu, nanya sama keluarganya dulu. Jangan main celoyong boy aja, jangan. Tanya, gimana tolong anak-anak tuh rempuk begitu. Biar istilahnya anak-anak kita yang akan nyariin. Jadi biar maksudnya apa? Walaupun punya emak juga, akur, enggak gesekan, enggak pakai truk, itu maksudnya. Ini kadang-kadang men anu aja sih pakai yang pakai muda-muda melulu sih ya, betul ya? Masya Allah. Jadi yang kembali 2, keluarganya kembali, kemudian hartanya juga kembali, ditinggalin. Wayabqa wahidan, yang tetap atuh apa? Amal kita, yang tetap satu. Kalau kita rajin istilahnya ibadahnya mantap sama Allah dengan penuh keikhlasan, insya Allah. Wa man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Wa man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa yang timbangannya berat karena rajin amalnya, rajin sodakohnya, rajin zakat hartanya, rajin zakatnya. Kalau kontrakan 10 pintu, 1 pintu 500.000, berarti sebulan 5 juta. 5 juta kali setahun berapa? 50 juta, 60 juta. Kalau kagak dikeluarin itu 1 jutanya 25.000, kagak keluarin kadang-kadang anaknya lah, istilahnya motornya tabrakan, orang tuanya kadang-kadang jalannya pincang begini, ada banyak belat, lumpuh lah, setruk lah, budak lah. Kenapa? Hartanya kagak dibersihin. Kalau yang tahu mah, ini belak-belakan aja. Kalau hartanya berat untuk mengeluarkan, nih bersihnya kita keluarkan 1.025.000. Kalau misalnya 50 juta tinggal ngitung aja, dalam konteks setahun kagak dikeluarin, tinggal ngitung sendiri. Bahasa kasarnya berarti harta kita yang mestinya dikeluarin kagak dikeluarin, itu sama dengan makan tainya. Tai yang kita keluarin dimakan lagi, kagak penyakitan itu. Begini pada diam aja lagi ya. Ini berdiam aja ya. Udah takut dulu dah. Masya Allah. Ini sih bener-bener makanya. Rajin goreng zakatnya, ingat infaknya, masuk ke rombel masjidnya, anak yatimnya. Bentar lagi kan tuh Idul Adha, langsung masuk ke Muharram tuh, jangan lupa, ya kan? Kasih tuh anak yatim tuh. Jangan besar-besar, 10.000 aja kasih, amplopin, diusap kepalanya lagi girang bener tuh anak yatim bocah tuh. Memang kalau anak yatim bandel-bandel memang tugas kita, mesti sabar kitanya. Sama di sana juga kita santrinya juga banyak. Santri rahim juga ada yang yatim bandel-bandel, masya Allah. Panggil aja, udah 3 kali baru nyaut. Kalau sekali mah, belum. Kalau 3 kali, gurokannya baru nyaut tuh bocah. Masya Allah. Yang bandelnya masya Allah. Memang tugas kita. Kita masih sabar. Bantu tuh. Zakatnya jangan lupa. Terus sekarang bahwa bi'isatir radiyah, tentu akan dapat satu kehidupan yang memuaskan. Enggak enak coba. Udah raudhah min riyadil jannah. Raudhah min riyadil jannah. Taman dari taman surga. Jangan sampai hufratan min hufratin nirah. Jangan sampai istilahnya api yang penuh dengan api neraka. Kelihatan aja kita alam kubur begitu. Coba kalau misalnya kita amalnya banyak, raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga. Yang biasanya kayaknya misalnya tanah toh aja bisa. Yang di sini tempat tidurnya yang paling mahal, tempat tidur yang bagaimana? Di sana di alam barzakh di kuburan, masya Allah. Kalau amal kita aja banyak waktu di sini. Orang kuburan dulu katanya begitu, katanya tanah dulu. Iya, kalau salah gitu mah masih dengan tahu tauhid keimanan. Raudhah. Apa kita baca raudhah min riyadil jannah, taman dari surga.
Wala taj'al hubratan min hubdin niron. Jangan sampai istilahnya kuburan kita penuh dengan api neraka. Makanya yang istilahnya 5M tadi itu dibuang. Maling, main, madon, kemudian mabok, sama madat. Buang tuh 5M tuh. Bahaya. Maling bahaya, main madon bahaya. Punya istri udah tuh aja, jangan pakai belagu-belagu dah. Ya, tuh. Main madon, maling, jangan, buang. Ya kan? Kemudian madat, kayak ekstasi, ya kan? Morfin, heroin, nipam, double L, sabu-sabu. Ada yang Swiss banyak jenisnya, itu buang. Semuanya sama madat, buang tuh. Jauh-jauh, 5M bahaya itu. Agama pun sudah melarang dengan tegas. Pemerintah kita pun sudah melarang. Jangan pakai coba-coba. Buang. Ya. Jangan sampai istilahnya nanti kita kembali sama Allah di saat di alam kubur, alam ba'as, ya kan? Khawatirnya kubratil khubrotan min hubratin niron. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jangan sampai. Makanya persiapkan dengan sebaik-baiknya sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaikan, siapkan. Apa nih? Jangan pakai hitung-hitungan nama Allah. Jangan pakai hitung-hitungan. Tentunya biar istilahnya lebih mantap lagi, anak-anak kita kayak di Bapak si Sidul Muntahani bagus istilahnya. Punya mantu benar-benar Masya Allah. Dulu murid di SMP Kebudayaan, sering ngaji juga. Alhamdulillah ingat sama gurunya, gurunya. Alhamdulillah. Masih termasuk ada soleh juga di sini. Semuanya alhamdulillah. Ingat sama gurunya. Kita bina. Itu tandanya istilahnya benar-benar murid sudah masuk dibina akan gurunya akan ilmunya. Ah, punya guru katanya. Dulu ngajar sono panggil aja dah Ustaz Aceh. Alhamdulillah. Kenapa? Kata Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kalau anak kita sudah kenal sama Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu, ajak ibadah yang benar anak kita. Ajak ibadah. Kenapa? Kalau sudah usia 9 tahun itu sudah balik. Piddakari wal unsa litis sini nasanatan. Kalau sudah usia anak-anak kita 9 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, itu sudah balik tandanya. Kalau sudah masuk 10 tahun anak kita bandel aja, kagak mau sholat, kagak mau ibadah, kita selaku emaknya, kita selaku bapaknya, itu bocah langsung dicepret betisnya. Gitu. Dicepret betisnya. Jangan sampai istilahnya bocah tuh main game lulu, ya kan? Mau ke WC bawa HP, game. Mau tidur pun pegang game. Enggak bocahnya, enggak bapaknya. Ya kan sama aja, enggak emaknya. Emaknya juga sama, bapaknya juga sama, bocah juga sama. Ini yang PA yang mana ini? Bapak emaknya atau bocahnya ini? Orang tuanya. Lihat lagi aja kalau begini Pak. Ya, coba arahkan bener tuh bocah kita. Ta'budu, ajak ibadah, terutama sholat fardu yang 5 waktu. Itu yang wajib aja dulu. Habis ajak sholat yang benar baru suruh ngaji, ya kan? Kalau sudah istilahnya anak tersebut tuh ajak ibadah yang benar, sholat yang benar, emaknya jangan nyuruh melulu sama bocah. Sholat. Emaknya nonton depan TV aja itu NTP tuh. Agak hilang tuh. Gak usah. Emaknya udah langsung ngambil air wudhu. Tuh emak juga ngambil air wudhu. Ayo bapak juga pergi tuh ke masjid atau kemana ke sholat. Ajak bocahnya. Jangan disuruh bocah, suruh sholat, jangan ajak bocah tuh sholat. Kalau suruh pergi, bocah tuh pergi kemana ya? Kagak sholat itu bocah. Tapi kalau udah ajak teng-teng sama bapaknya, insya Allah itu bocah nurut. Kenapa? Ancamannya berat. Kalau kita tidak melaksanakan ibadah sholat fardu yang 5 waktu. Walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa
walahum a'yunur la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhal ulaika humul ghafilun. Wala qadarona li jahannama lan sampun teman-teman Allah ngagiring dari golongan jin dan golongan manusia digiring, golongan jin golongan manusia digiring karena jahannam ke neraka jahanam. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Pertama, hatinya kagak paham, kolbunya kagak paham. Makanya kenal sama Allah mesti jangan disatu aja dengan hatinya kagak paham. Nih perintah Allah, nih larangannya, perintahnya laksanain, larangannya tinggalin. Walahum ayunul la yubsiruna biha. Matanya buat baca Al-Quran. Ini kadang-kadang giliran main makan aja, ada WA sibuk sebelum makan, wah, main WA. Nggak usah. Kalau WA-nya bosan aja, kita serang aja nih. Siang aja, kadang jam 10 dibuka, kadang-kadang jam 11 baru dibuka. Nggak bisa, dimatiin aja udah. Kenapa? Kalau misalnya kita sudah itu, kita terhanyut dengan HP. Apalagi zaman sekarang canggihnya, Masya Allah, etik dan sebagainya. Kalau anak-anak kita nggak bisa membendungnya, akidahnya bisa bahaya. Makanya mesti benar-benar matanya buat ibadah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Kemudian telinganya mesti dengerin nasihat orang tua kita, nasihatnya babah kita, nasihatnya engkong kita, nasihatnya kiai kita, guru kita, dengerin. Hatinya kagak paham, matanya kagak mau buat ibadah, ya kan? Baca Iqra udah baru beli berapa menit aja udah Sadaqallahul Adzim, Al-Quran pun Sadaqallahul Adzim, jangan. Bahkan guru kita pesen, Mama Abdullah Qasim di Cirebon, dia pesennya 2. Mama Yai katanya, bilain nama jamaah. Ada 2 buat keberkahan di dunia. Pertama, istiqomah baca Al-Quran. Yang keduanya, istiqomah baca sholawat. Tuh, kedua tuh. Al-Quran bisa banyak-banyak. Kita misalnya habis sholat fardu misalnya dapat 5 ayat Sadaqallahul Adzim, betul lagi. Tambah lagi, besok surah apa baca lagi Sadaqallahul Adzim. Besoknya terusin lagi, punya hancaan terusin sampai Ramadan kira-kira nggak tamat, Syawal terusin lagi baca sholawat yang bagaimana terserah, mau sholawat Kamila, mau sholawat Munjiah, mau sholawat mana aja silahkan aja, banyak Tibil Qulub, mau sholawat Anpasiyah, banyak sholawat silahkan aja, mau sholawat ala Muhammad, sholawat monggo silahkan, yang penting baca sholawat dan istiqomah baca Al-Quran. Walahum adhanun la yasma'una biha. Telinganya dengerin nasihat orang tua kita. Kalau hatinya kagak paham, matanya tidak mau ibadah pada Allah, telinganya tidak mau dengerin nasihat orang tua kita, ulaika kal an'am, mereka tersebut seperti binatang. Balhum adol, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang. Pak, mau nanya, monyet makan tidak? Monyet makan tidak? Makan. Monyet sholat tidak? Kalau bapak hanya makan toh saja, tidak sholat berarti sama dengan monyet. Bapaknya sholat, istrinya tidak sholat, berarti bapak tidur sama monyet. Istrinya sholat, bapaknya tidak sholat, berarti itu istri tidurin sama monyet. Bapaknya sholat, emaknya sholat, bocahnya udah pada balik, udah gede-gede, kagak sholat bocahnya, berarti itu bapak emak miara monyet. Ulaika kal an'am, mereka tersebut seperti binatang. Balhum adol, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang. Coba, makanya mesti benar-benar, ya kan? Habis ta'budu baru wabil walidaini ihsana, baru kita berbuat baik. Kayak begini nih, Bang Sidratul Muntaha berbuat baik buat istilahnya babahnya, walaupun istilahnya mertua, karena termasuk orang tua ada 3. Ada orang tua yang melahirkan kita, ada orang tua yang menikahkan kita, ada orang tua yang memberikan ilmu sama kita. Ya, orang tua. Walaupun misalnya kita udah putus nih sama istrinya Ono, mantan mertua saya, jangan, tetap aja bapak saya. Kecuali istrinya, mantan istri saya, kan begitu. Kalau namanya mertua nggak ada pakai mantan mertua, nggak ada, tetap bapak saya, ya emak saya.
Tiga itu termasuknya guru dalam kitab Ahlul Banin. Jadi orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang akan menikahkan kita, berarti mertua termasuk orang tua. Kemudian juga orang tua yang memberikan ilmu sama kita. Berbuat baik. Nah, anak-anak kita berbuat baik, jangan sampai anak-anak kita songong. Songong sama babahnya, songong sama mamanya, jangan sampai songong. Istilahnya kita ngucapin bantak aja kagak boleh. Wala taqul lahuma uffi wala tanhar huma wa qul lahuma qawlan karima. Wala taqul lahuma uff, maka janganlah semuanya ngucapin aja sama emak kita kagak boleh toh. Apa sih mak manggil-manggil mulu, ntar dulu mak, nggak boleh. Wala tanhar huma, atau bentak-bentak sama emak kita, bentak-bentak sama babah kita, dibentak-bentaknya sama kita, dibentak-bentaknya babah kita. Udah bentak-bentak. Wa qul lahuma qawlan karima, maka ucapkanlah dengan kalimat lemah lembut. Ada apa mak, ada apa-apa, ucapkan. Kalau ingin anak yang soleh dan soleh, walaupun bapaknya preman, emaknya preman, harapannya mah tetap anaknya ingin anak yang soleh. Wabil walidaini ihsana. Kalau sudah soleh, tentu orang tuanya akan masuk neraka pun bisa diangkat sama anaknya yang tadi soleh. Ya Allah, saya protes. Kenapa bapak emak saya masuk neraka? Saya ini bisa ngaji karena bapak saya dan emak saya waktu dunia dititipkan ke Majelis Talim Al-Hakim sama Ustaz Aceh. Tak dulu katanya, saya bisa baca Al-Fatihah, saya bisa baca surah yang lainnya. Tak dulu saya protes tuh, si bocah tuh. Ya Allah, gimana nih katanya malaikat tuh, tolong angkat emak bapaknya. Diangkat langsung dan neraka dimandiin lagi ke Telaga Kausar. Tempat pembersihan tadi itu yang tadinya hamba-hamba manusia yang masuk neraka, masuk ke Telaga Kausar. Dibersihin di Telaga Kausar. Angkat, baru masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena mudah-mudahan almarhum yaitu Pak Rudan bin Meli, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, Allah ditempatkan di sisi yang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keluarganya yang tinggal tentu ada dalam kesuburannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.